Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, senang sekali ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Ibu akan absen kalian dahulu. Ita, Hadir. Ayi. Hadir. Ya, bagus sekali semuanya hadir. Kalian rajin-rajin. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Nah, anak-anak, kita kan sekarang berada di sekolahan. Sekolahan adalah salah satu contoh dari lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan adalah salah satu jenis dari lembaga sosial. Nah, lembaga sosial. Diperhatikan ya, jangan ada yang berbicara. Gantian kalau mau berbicara ya. Nah, pengertian dari lembaga sosial. Ada yang tahu pengertian lembaga sosial? Oh tidak. Pengertian dari lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan yang berhubungan dengan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Nah, gini anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah proses terbentuknya lembaga sosial. Mungkin ada yang bisa menjawab, ada berapa proses terbentuknya lembaga sosial? 2. Ya, benar sekali. Yang pertama adalah secara terencana. Di mana dalam proses terbentuknya lembaga sosial itu dilakukan secara terencana dengan melalui pemikiran yang sudah matang oleh orang yang memiliki kekuasaan atau orang yang telah memiliki kewenangan. Begitu anak-anak. Kemudian yang kedua adalah tidak terencana. Adapun proses terbentuknya lembaga sosial secara tidak terencana ini adalah dengan secara bertahap dalam pembentukannya. Salah satu contohnya adalah sistem barter. Dahulu kita melakukan jual beli itu dengan menggunakan sistem barter. Dengan tidak efisiennya sistem barter, sekarang diganti dengan menggunakan uang. Begitu anak-anak. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai karakteristik lembaga sosial. Nah, karakteristik lembaga sosial itu pertama adalah memiliki simbol. Apa sih itu simbol? Simbol adalah satu tanda dalam lembaga sosial itu sendiri. Nah, salah satu contohnya adalah simbol dari lembaga hukum. Lembaga hukum memiliki simbol timbangan. Kemudian yang kedua adalah memiliki tata tertib atau aturan. Lembaga sosial harus memiliki tata tertib yang jelas agar berjalannya suatu lembaga sosial itu berjalan secara lancar. Kemudian usianya lebih lama, di mana lembaga sosial itu adalah terbentuk dari dahulu kala, kemudian sampai sekarang masih ada di zaman sekarang, sehingga dengan usianya lebih lama itu dia memiliki kekebalan yang kokoh. Nah, dengan memiliki kekebalan yang kokoh sehingga lembaga sosial itu tidak bisa dihancurkan dengan begitu saja atau tidak begitu mudah oleh masyarakat itu sendiri. Nah, ciri-ciri lembaga sosial itu ada banyak sekali ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi lembaga sosial. Ada berapa fungsi lembaga sosial? 2. Ya, benar. Yang pertama adalah fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi nyata dari lembaga sosial. Salah satu contohnya adalah lembaga pendidikan. Fungsinya adalah untuk membentuk kepribadian anak. Kemudian fungsi laten. Fungsi laten di sini adalah suatu fungsi yang abstrak atau bisa disebut tidak diramakan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu contohnya adalah lembaga pendidikan tadi kan. Di mana fungsi laten dalam lembaga pendidikan adalah di mana untuk mengurangi pengendalian orang tua terhadap anak itu sendiri.
Ya, begitu anak-anak. Kemudian terakhir adalah mengenai materi mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial itu terdapat banyak sekali. Nah, Ibu akan memberikan gambaran mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Sebentar ya. Nah, ini anak-anak. Ini adalah salah satu jenis lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, di mana lembaga keluarga adalah suatu lembaga inti dari dalam masyarakat itu sendiri, atau institusi pertama dalam masyarakat. Kemudian di sini adalah ada guru dan seorang anak. Ini adalah lembaga pendidikan. Kemudian di sini adalah terdiri dari berbagai agama yang bersatu, di mana ini disebut sebagai lembaga agama. Kemudian di sini adalah lembaga hukum, di mana simbolnya adalah timbangan, ya anak-anak. Kemudian ini gambar apa anak-anak? Ya, Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah salah satu contoh dari lembaga ekonomi, di mana untuk mengatur kesejahteraan masyarakat. Ya, begitu anak-anak. Nah, anak-anak, itulah materi mengenai lembaga sosial. Mungkin anak-anak mau ada yang bertanya mengenai lembaga sosial? Tidak? Oke, mungkin anak-anak sudah jelas ya? Sudah. Nah, kesimpulan dari lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, begitu anak-anak. Kemudian kita akan bermain game mengenai lembaga sosial dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, anak-anak, silahkan kalian membuka aplikasi Kahoot di Google, kemudian silahkan enter pin game, di mana pinnya adalah 05747709, ya. Setelah kalian mengenter, kalian bisa bermain dan menjawab pertanyaan yang Ibu siapkan di aplikasi ini. Nah, kalian bisa mengklik dari bentuk segitiga, terus bulat, terus kemudian jenjang, terus persegi. Silakan kalian pilih di sini ya. Nah, silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Ibu akan memberi waktu ya. Ya, bagus sekali, sudah selesai anak-anak. Wah, ternyata pada benar semuanya ya. Bagus. Nah, anak-anak, untuk minggu depan silahkan anak-anak belajar mengenai gejala sosial. Sebelum kalian memulai pelajaran sosiologi pada minggu besok, Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui aplikasi Kahoot ini. Kemudian kalian bisa menjawabnya. Ketika anak-anak sudah menjawab dan ada yang mendapatkan nilai yang bagus, nanti Ibu akan memberikan reward untuk kalian. Nah, begitu anak-anak, Ibu akan mengakhiri materi kali ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, begitu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.